Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua teman-teman pariwisata dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita sedang berada di objek wisata termasuk unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu objek wisata yang ada di kawasan hutan lindung Wehia, tepatnya termasuk di kawasan antar kecamatan Wahau dan kecamatan Kombeng ya, Bu Yuliana ya. Iya. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Yuliana dan juga Mbak Emil. Dan juga ada teman dan anggota dari HPI juga, yaitu Irfan. Dan saya sendiri dari HPI, Askar. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang suku Dayak Wehea yang tentunya sebagai suku asli yang ada di Kecamatan Muara Wahau dan juga yang ada di sekitaran hutan lindung Wehea bersama Mbak Yuliana dan Mbak Emil. Nah, Mbak Yuliana apa kabar? Mbak Emil apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Irfan sehat? Oke, kita mungkin sedikit bercerita Mbak Yuli tentang asal-usul dari mana sih awal mulanya dari suku Dayak Wehea, juga sejarahnya keberadaan suku Dayak Wehea yang ada di khususnya Kecamatan Muara Wahau. Ya, terima kasih Mas Askar. Suku Dayak Wehea itu sebenarnya berasal dari Gunung Kombeng, Gunung Kungbeng kalau kami bilang dulu, tapi sekarang dibilang Kombeng. Nah itu ketika ada perang saudara, jadi sehingga dikutuklah gunung itu menjadi batu, dan sebagian orang yaitu kakek Liabing lari ke desa Nahas Liabing yang sekarang itu disebut desa Nahas Liabing. Ya, Nahas itu pasir, jadi Liabing itu adalah orang yang pertama mendiami desa itu, desa tersebut. Oh, Nahas itu pasir, iya. Liabing itu nama tokoh yang pertama mendiami desa itu. Ya. Terus perkembangannya bagaimana suku Dayak Wehea dari zaman ke zaman? Kalau dulu memang sedikit ya, sehingga dari yang Gunung Kombeng itu ada yang ke Longpuhus di Telen sana itu, jadi sehingga berkembang jadi menjadi 6 suku Dayak Wehea itu. Ada yang di desa Bianhas, di desa Diaklai, Diabek, Dialwe, dan Long Wehea itu ya termasuk Nahas Liabing itu ada 6 suku Dayak Wehea. Oh ya, sebelumnya lupa kita perkenalan dari Mbak Yuliana dan Mbak Emil. Mbak Yuliana, peranannya atau fungsi atau jabatannya di hutan lindung Wehea sebagai apa? Saya sebagai koordinator penjaga hutan lindung Wehea ini. Jadi saya mengkoordinir teman-teman untuk melakukan aktivitas yang ada di hutan lindung Wehea ini. Koordinator lapangan. Iya. Mbak Emil, bagaimana peranan pemuda terhadap suku Dayak Wehea, budayanya juga khususnya terhadap budaya dan juga objek wisata hutan lindung Wehea? Terima kasih. Kalau soal peranan anak mudanya ya, belakangan ini antusiasmenya cukup besar karena ada keinginan dan ada juga bahwa semisal lomplai itu adalah upacara adat yang ada di Dayak Wehea. Sekarang ini kan sudah menjadi semacam objek budaya juga di desa Nahas Liabing itu. Dan kemudian karena hal-hal seperti inilah semangat anak-anak muda itu semakin meningkat, terutama di dalam perkembangan budayanya ya, bahwa anak-anak muda sekarang ingin terlibat di dalam setiap perkembangannya, termasuk juga hutan. Oleh sebab itu, yang menjadi teman-teman Petkuk Muhoy yang ada di hutan lindung ini, Petkuk Muhoy itu nama ranger-ranger yang ada buat menjaga hutan. Itu sebagian besar itu anak-anak muda, anak muda yang jaga, karena itulah tolak ukur antusiasmenya tadi. Selain terlibat di dalam budaya, ada juga beberapa sanggar ya yang sudah dibentuk juga dan cukup aktif teman-teman muda
masuk di dalam tarian, musik, kemudian hudok juga. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau upacara adat Lomplai itu sebagian besar anak-anak muda yang terlibat untuk melancarkan acara dari tokoh-tokoh adat kita yang lebih tua. Seperti itu. Keren sekali ya para anak-anak mudanya ya, sudah peduli sekali terhadap budaya dan juga potensi wisata yang ada hutan lindung Wehea. Nah itu menarik ya, Van ya, sebagai anggota HPI kita tentunya bangga ya memiliki teman-teman pemuda-pemudi yang peduli terhadap budaya dan juga potensi wisata yang ada khususnya di Kecamatan Muarawaho. Seperti acara Lomplai ya, kita sering juga ekspos meliput. Nah itu tadi menarik ya, Petkuk Mehui. Nah itu ya, anak muda semua ya, anak muda semua yang ada di suku Dayak Wehea. Kalau artinya penjaga hutan. Penjaga hutan, iya. Penjaga hutan. Nah itu kalau istilahnya di kawasan hutan lindung atau seperti Balai Taman Nasional itu seperti ranger atau polisi hutan ya. Polisi hutan. Nah sangat menarik sekali peranan pemuda-pemudinya. Nah selain itu lembaga-lembaga atau organisasi dari kepemudaan yang suku Dayak Wehea itu ada apa aja? Kalau mungkin lebih ke komunitas ya. Komunitas kecil, misalnya ada seperti yang sudah saya sebelumnya seperti Sanggar Tari itu juga sebenarnya ada, keterlibatannya juga cukup aktif ya. Kemudian setelah itu ada juga yang teman saya bikin itu ada Explore Wehea juga. Ya itu juga yang peduli soal hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga sebenarnya ada beberapa kelompok tapi tidak menamai komunitasnya. Mereka fokus pada pembuatan kerajinan. Semisal bikin sape itu. Bikin sape, terus bikin hudok. Topeng hudok itu, kemudian bikin perisai. Teman-teman muda itu fokus di situ. Hanya mereka tidak menamai kelompoknya. Wah keren banget ya, kepedulian terhadap budayanya udah. Karena memang hal semacam itu harus terus-menerus diasah. Betul. Sebagai proses regenerasi. Betul. Ya. Karena kalau anak-anak mudanya nggak terlibat, nanti hilang semuanya. Betul. Jadi harus ada regenerasi terus-menerus. Nah itu pentingnya ya generasi muda, regenerasi, jangan sampai budaya kita yang kaya akan budaya bisa berkurang atau bahkan hilang ya. Punah ya. Hilang. Nah itu pentingnya para pemuda-pemudi teman-teman lestarikan budaya dan juga alam yang ada di tempat kita. Kalau bukan pemuda-pemudinya siapa lagi generasinya. Sama yang menarik juga ini, seperti teman-teman yang ada di sini kan, di Hutan Lindung Wehea ini, itu ada beberapa program misalnya seperti patroli komunitas. Patroli komunitas ini digunakan sebagai wadah untuk pengenalan terhadap alam. Bukan berarti teman-teman itu belum kenal dengan alam, bukan berarti seperti itu. Tapi kita melihat perkembangannya sekarang ya, di mana di sekitaran kampung, di wilayah Kampung Nehasyahding dan beberapa sekitarnya itu banyak perusahaan kelapa sawit seperti itu. Otomatis pengetahuan tentang alamnya itu semakin menipis. Oleh sebab itu harus terus diberikan edukasi yang secara terus-menerus. Akhirnya diadakan patroli komunitas yang terlibat di sana itu lebih kepada teman-teman yang muda. Terus juga di dalam patroli itu juga kita ada susur sungai, kita susur jalur hutan, terus kita identifikasi pohon. Beberapa teman-teman yang memang hidupnya waktu itu dulu yang akrab sama alam itu, mereka mengetahui misalnya kayak pohon apa, gunanya untuk apa, nanti itu pakan satwa mana yang makan, semacam itu. Keren banget ya. Sama juga lembaga adat sebenarnya mengadakan ada pendidikan lingkungan hidup. Iya, lingkungan hidup itu untuk anak SD, SMP, SMA, dan yang kuliah juga itu diadakan supaya ketika jangan sampai mereka yang tinggal di sekitar hutan lindung Wehea ini tidak mengetahui apa sih hutan itu. Jadi kita edukasi ke setiap sekolah itu supaya kita mengenalkan anak-anak sekolah itu
supaya mencintai hutan. Itu bagaimana hutan yang ada di sekitar itu. Iya. Itu program dari lembaga adat. Iya, program dari lembaga adat. Nah, selain dari apa tadi patroli komunitas, ada program dari lembaga adat pendidikan. Iya, pendidikan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Nah, itu keren banget ya, sudah kepeduliannya itu udah luar biasa. Nah, kita sekarang masuk ke potensi wisata yang ada di hutan lindung Wehea. Nah, bagaimana ceritakan sedikit Mbak mungkin awal mula tentang potensi wisata yang ada di hutan lindung Wehea? Spot-spotnya. Mungkin dari pertama keberadaan objek wisata ini, tahun, tanggalnya mungkin awal mulanya dibuat objek wisata hutan lindung Wehea. Seperti kita ketahui ya, hutan lindung Wehea kan dikelola oleh lembaga adat Wehea. Mungkin satu-satunya di Kalimantan ya, atau bahkan di Indonesia mungkin ya, atau ada hutan lindung lain yang dikelola oleh lembaga adat, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu bahkan di Kalimantan ya Mbak ya, satu-satunya hutan lindung yang dikelola oleh kewenangannya berada di lembaga adat. Nah, bisa kita ceritakan bagaimana awal mulanya? Awal mulanya itu kan tahun 2003 sebenarnya. Ini hutan sudah didampingi sama Yekan dari tim Fakultas Kehutanan juga mensurvei hutan lindung Wehea ini. 2003. Terus tahun 2004 sudah dijadikan hutan dengan tujuan khusus pada saat itu, dan 2005 itu 5 November 2005 itu sudah dipasang patung yang ada di luar. Itu ada patung Jotbleu dan Hongneh. Jotbleu itu yang laki-laki, yang terus yang Hongneh itu patung perempuan, itu yang pertama mendiami hutan lindung Wehea ini. Nenek moyang kami orang Wehea itu yang pertama mendiami. Terus ya pada tahun 2005 itu 2006 sudah mulai diadakan untuk ekowisata, sudah orang datang, cuma masih sedikit. Tahun yang paling banyak itu pada tahun 2014, 2015, 16 sampai 17 itu banyak yang wisatanya, sekitar 151 orang luar yang datang. Ada backpacker, ada juga yang datang sendiri gitu, ada yang dari travel ya, dari guide yang bawa dari luar itu. Dan juga yang datang sendiri itu kami kadang-kadang menanyakan mereka itu tahu hutan lindung di mana gitu. Mereka menjawab itu ada yang masuk ke buku Lonely Planet. Gitu. Berarti dari tahun 2005 itu mulai dibukanya 2006 wisata untuk pengunjung ya. Iya, untuk pengunjung sudah, cuma masih sedikit kan karena akses jalan juga dulu jalan tidak melewati yang sekarang ini, jadi agak sempit lah, ekstrim jalannya dulu itu, sehingga wisatanya sedikit. Nah, terus untuk spot-spot wisata juga kita banyak tempat sebenarnya, ada di 4625 itu yang kolam besar, ada air terjun juga, ada seperti pantai gitu di pinggir pantai. Seperti itu ada yang Red Borneo, itu tanahnya merah sehingga disebut Red Borneo. Ada jalur Boy, juga ada jalur 600, jalur ekowisata itu terdapat kayu, pohon-pohon besar itu. Ya, di situ di jalur ekowisata. Terus di jalur MES, jalur pendidikan, jalur B juga ada, jalur air terjun Kelelawar. Wah, keren banget, banyak udah jalur-jalur trekkingnya ya. Iya. Nah, itu pengembangannya awal dari pengembangan hutan lindung Wehea sehingga adanya seperti peraturan atau dasar hukumnya itu bagaimana Mbak awalnya? Yang dikelola oleh lembaga adat Wehea. Ya, ada SK adat itu nomor 1 tahun 2005 itu tentang peraturan hutan lindung Wehea itu. Tentang aturan-aturan adat yang ada di hutan lindung Wehea. Ketika tamu datang itu tidak boleh membuat api, tidak boleh membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok, terus tidak boleh menebang kayu, tidak boleh membawa apapun keluar dari hutan lindung Wehea. Itu ada aturan-aturan adatnya, itu SK nomor 1 tahun 2005.
sudah dibuat. Nah, terus tahun 2013 itu ada SK dari kementerian. Dari kementerian. Ya, kementerian. Jadi hutan dengan tujuan khusus itu di SK-kan menjadi hutan lindung ya sampai sekarang. Dan 2013. Ya 2013. Dan sekarang kami masih mengurus untuk proses hutan lindung menjadi hutan adat. Masih proses berjalan untuk SK MHA-nya. Di kementerian juga proses. MHA. Yang sering dari Sekda juga ada undang itu ke kantor Bupati, itu pernah juga diundang untuk membahas itu tentang SK MHA-nya itu. Jadi kami mencoba untuk menjadikan hutan lindung itu jadi hutan adat, tinggal nunggu perdanya keluar. Yang prosesnya lama. Kita mau alihkan dari hutan lindung ke hutan adat? Kalau hutan lindung ke hutan adat kan masyarakat adat yang kelola itu. Ya, jadi semua masyarakat adat. Iya, dari adat. Prosesnya lumayan begitu ya? Iya, lumayan lama. Berarti dasar hukumnya mulai dari SK dari Lembaga Adat tahun 2005, iya. Beralih ke SK Kementerian tahun 2013. 2013 ya. Nah, dari perkembangannya objek wisata hutan lindung Wehea terhadap pengembangannya itu, apakah ada dari kerjasama dari pemerintah atau dari pihak-pihak swasta, pihak ketiga terhadap pengelolaan atau fasilitas dan sarana yang ada di hutan lindung Wehea? Iya, kalau untuk kerjasamanya ada dari, kalau dulu pernah dari Dinas Lingkungan Hidup ya, itu Dinas Lingkungan Hidup. Saya lupa tahunnya, awalnya itu sebenarnya dana yang dialihkan untuk membantu teman-teman ranger di sini, yang penjaga hutan di sini itu adalah dana dari penelitian burung waktu itu. Nah, sejak tahun 2014 itu ada pengalihan antara Kutai Timur ke provinsi, sehingga di stop untuk pendanaan. Sampai sekarang belum ada. Dinas Kehutanan. Ya, yang waktu transisi antara peralihan itu dari Dinas Kesehatan. Ya, itu. Jadi kalau sumama dari LSM juga ada, dari TFCA Kalimantan yang membantu supaya tetap dijaga hutan lindung ya, ini membantu untuk pendanaan untuk teman-teman yang jaga hutan. Terus ada dari Yayasan Hutan Masa Depan. Kalau dulu Pen for Nature ya dari Jerman, tapi karena dari Jerman tidak bisa langsung, sehingga dijadikan Yayasan Hutan Masa Depan. Yang paling lama itu dari Tensi. Nah, sekarang Tensi itu jadi Yekan. Tensi itu mendampingi Lembaga Adat dan Hutan Lindung ini dari tahun 2003 ya sampai sekarang mendampingi. Sampai sekarang ya. Ada juga KPC untuk bangunan homestay, dan ya KPC. Dan itu bangunannya Tensi. Jadi ada untuk bangunan ada dua pihak swasta dari LSM TNC, sama dari CSR PT KPC. Luar biasa ya. Gajebo juga dari itu Yayasan Hutan Masa Depan. Gajebo dari Yayasan Hutan Masa Depan. Sama, dan Tensi kan, kalau dulu Tensi disebut Tensi kan, kalau sekarang dialihkan menjadi Yayasan Yekan sekarang. Berubah untuk Indonesia. Iya, Indonesia. Banyak sekali ya peranan dan juga kerjasama dari pemerintah dan pihak-pihak swasta juga. Nah, untuk pengunjung jika ingin berkunjung atau tamu yang ingin berkunjung ke hutan lindung Wehea, objek wisatanya, apa saja yang perlu dipenuhi oleh pengunjung, termasuk biaya mungkin, atau ada apa-apa yang dibutuhkan untuk masuk ke hutan lindung Wehea? Ya. Sebelum masuk ke hutan lindung Wehea itu mereka harus kasih informasi dulu supaya
yang di kantor lembaga adat itu membuat surat masuk, izin masuk ketika tamu mau masuk. Tapi kalau tidak membawa surat izin itu tidak dibolehkan masuk ke hutan lindung ya. Izin dulu ya. Ya, harus izin. Kalau yang orang luar dilampirkan paspornya. Kalau orang Indonesia KTP, supaya kita mengetahui identitas, kita menjaga ke depannya seperti itu, supaya untuk administrasi di kantor juga. Jadi itu kalau sudah buat surat di situ, terus membayar berapa malam di sini, biaya masuk, biaya trekking, biaya nginap, biaya makan, semua itu sudah selesai, baru boleh masuk, termasuk mobil. Nah, bisa kita uraikan biaya-biaya apa yang perlu disiapkan untuk tamu? Biaya masuk, ketika masuk kan fee masuknya untuk tamu itu ada biayanya sendiri. Terus nginapnya itu berapa malam, per malamnya itu ada per kamarnya itu. Terus untuk makan, mau berapa kali makan itu ada hitungannya sendiri. Terus kalau mau jalan itu untuk trekking itu ada hitungannya sendiri, dan juga untuk yang mengangkut barang porter, porter ya, ranger itu ada biaya sendiri. Hanya nah, itu. Bisa kita rincikan, tidak apa-apa Mbak, kita rincikan supaya teman-teman atau tamu yang ingin berkunjung tahu nih kisarannya berapa biayanya, mulai dari tiket free masuknya berapa, kamarnya per malam berapa, transportnya untuk mobil masuk ke dalam berapa, bisa kita rincikan. Beda kalau Indonesia dengan luar kan beda. Mulai dari turis asing. Ya, kalau turis asing fee masuknya itu 250. 250. Sekali masuk itu sudah bebas ambil foto ya. Kalau untuk orang asing, terus menginapnya sama aja. Mulai dari 250 sampai 325 itu per malam. Terus kalau untuk makan itu 40.000 ya sekali makan, per porsi. Karena kita sudah komplit, itu ada buahnya, semuanya sudah komplit ya. Terus untuk trekking itu 150 per sekali trekking. Kalau untuk porter itu 100 porter itu. Porter 100. Iya, porter. Nah, untuk mobil? Untuk mobil itu kami ambil memang dari yang punya mobil ya, itu 2,5 juta. Ya, satu kali naik itu 1.300.000 sebenarnya, tapi kalau semua turun naik seperti itu dikasih 2,5 juta ya. Itu memang mobil mahal karena BBM-nya itu solar, beda dengan kalau mobil yang kecil ya, itu beda karena ini double kan, memerlukan mobil double. Kalau motor itu bisa motor 700 kalau PP. Satu motor 700 PP. Iya. Itu startnya mulai dari Desa Neslabing. Desa Neslabing sampai ya turun lagi tuh. Nah, itu ya teman-teman yang ingin berkunjung udah dirincikan detail harganya berapa, tiket masuk, kamar, biaya untuk mobil. Karena mobil tadi 2.500.000 itu karena masuk ke dalam itu kita harus menggunakan mobil yang double atau mobil lapangan ya, seperti Triton, Hilux itu ya. Karena medannya yang lumayan. Karena mobil-mobil kecil itu nggak bisa masuk ya, Mbak. Apalagi musim hujan itu, waduh, jalurnya luar biasa, adventure banget. Nah, itu teman-teman, dari 2.500.000 itu kita harus sewa mobil lapangan itu, PP, dan juga BBM-nya. Terus tadi juga ada fee rangernya dan portirnya, udah dijelaskan secara rinci tadi. Nah, untuk media, Mbak. Untuk media, apakah punya media rekanan khusus untuk pengembangan dan juga promosi terhadap potensi wisata yang ada di hutan lindung Wehea? Karena kebetulan ya, Irfan adalah salah satu jurnalis juga senior yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Mungkin bisa berkolaborasi nanti ke depannya dengan saudara Irfan. Ya, kalau untuk saat ini kami belum ada media yang kolaborasi ya dengan kami pengelola hutan lindung Wehea ini, belum ada. Tapi kalau memang ada, kami juga bersedia untuk menjalin kerjasama gitu. Ya. Gimana terhadap pengembangan potensi wisata
kerjasama terhadap media mungkin dari segi promosinya. Iya, menarik sekali. Ke depan memang hutan lindung WHA ini memang sangat menarik sekali. Kalau terakhir kali saya berkunjung kan 2018 itu memang ada ekspedisi khusus ya ke hutan Huliwa ini bersama Bapak Wakil Bupati saat itu Kasmedi Bulang. Dan ini saya kedua kalinya untuk ke Huliwa juga. Memang potensinya sangat menarik sekali dan memang ada sesuatu kearifan lokal, dan hutan lindung ini berbeda dengan hutan lainnya ya, karena memang mempunyai objek wisata yang menarik sekali. Kayak lokalnya juga cara datangnya ke sini juga sangat adventure banget. Jadi minat khusus teman-teman berpetualang ke sini sangat bagus ya untuk kedepannya. Jadi memang untuk pengembangan medianya kita memang butuh informasi yang edukatif untuk bisa memberikan pengetahuan untuk profil-profil tentang Huliwa ini, bagaimana kedepannya juga. Kita ingin juga sih bekerja sama dengan lembaga adat WHA ya, khususnya untuk dalam pengembangan masif potensi wisata yang ada di Huliwa ini bisa terekspos ke teman-teman media, khususnya untuk yang bisa dibaca oleh masyarakat Kutai Timur sendiri. Apalagi ini memang hutan lindung yang sangat luas dan punya potensi yang banyak ya. Banyak. Jadi memang kita juga butuh informasi, karena ini memang kalau memang ada informasi terbaru, kita sangat antusias juga ya, pengen tahu gitu tentang mempublis juga ya, karena Huliwa. Tentunya masyarakat Kutai Timur khususnya sendiri banyak yang belum mengetahui ya tentang potensi-potensi apa saja yang ada di hutan lindung WHA. Ada air terjun. Kita juga baru tahu ya kalau ada air terjun sebenarnya di banyak, bahkannya ada beberapa air terjun, jalur trekking yang luar biasa, potensi binatang flora dan faunanya yang luar biasa. Nah, itu pentingnya media mungkin ya untuk dari segi promosinya ke depan. Nah, untuk Mbak Emil, bagaimana kira-kira ke depannya agar kalangan pemuda-pemudi atau teman-teman kita yang generasi muda supaya tertarik untuk bisa berkunjung ke hutan lindung WHA? Yang paling mendasar menurut saya pribadi itu mindset sih. Mindset yang paling utama. Karena ketika ini kan wisata khusus ya. Betul. Dengan medannya yang seperti ini, betul, dengan jarak tempuhnya yang seperti ini, kemudian jalur trekkingnya itu juga bukan sesuatu yang kita datang terus jalanannya tuh lurus-lurus aja kita bisa ngelenggang-lenggang, enggak. Ini adalah hutan yang kalau di TV-TV itu kan kalau hutan itu banyak pohon, terus jalanannya itu mulus gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Hutan itu ya medannya terjal, banyak pacetnya, banyak nyamuknya. Tapi kenapa saya bilang mindset itu? Ketika hutan yang kita lihat, terus kita memiliki pemikiran yang mendasar bahwa hutan ini adalah bagian dari kita. Dan kita ingin mengenal bagaimana itu alam. Dari mindset tersebut, baru dengan cara berpikir seperti itu, otomatis akan menimbulkan rasa penasaran kan, penasaran dan bagaimana sih sebenarnya kalau hutan itu. Kalau udah punya gambaran yang seperti itu dan cerita-cerita kita yang sudah kita sampaikan, baru silahkan langsung menghubungi Mbak Yuli. Kami juga ada Instagram sebenarnya, Instagram cuma ya kadang-kadang kami isi, kadang tidak. Instagramnya Hutan Lindung WHA 21. Ya ada 21 karena dulu yang anggota pernah kerja di sini memakai Hutan Lindung WHA. Jadi kami membuat yang baru sehingga ada 21-nya. Ada juga kami mempunyai website Hutan Lindung WHA. Ya. Nah, itu teman-teman untuk informasi terkait Hutan Lindung WHA ada Instagramnya Hutan Lindung WHA 21 dan juga ada websitenya. Itu tadi lengkap medianya. Untuk promosi ada Instagram dan juga website. Kedepannya untuk teman-teman yang atau tamu yang ingin berkunjung untuk menggali informasi juga ada di sosial medianya. Mungkin kedepannya bisa dibuatin lagi YouTube-nya, Facebook-nya, karena sekarang dunia serba digital ya, serba sosmed.
Nah, untuk menarik para pengunjung tamu, khususnya mungkin para pemuda atau pemudi, jangan ragu untuk berkunjung ke hutan lindung Wehya. Di sini ada hutan yang masih alami banget, masih asri, potensi wisatanya luar biasa, ada air terjun, ada jalur trekking, pohon-pohon besar. Nah, airnya bisa langsung diminum gitu. Nah, belum tercemar. Iya, belum tercemar. Belum tercemar. Kalau mulai orang hutan. Ya, orang hutan. Tadi pagi kita sudah ketemu orang hutan. Bangun pagi orang hutan sudah nongol. Dia makan buah ara ya? Buah ara. Buah ara. Sama seperti di TNK Prepap. Nah, itu teman-teman jangan ragu untuk berkunjung ke hutan lindung Wehya. Karena kita kan di Kalimantan tuh terkenalnya dengan hutannya. Ya. Untuk teman-teman pemuda-pemudi yang belum berkunjung ke hutan lindung Wehya itu belum lengkap wisatanya kalau belum berkunjung. Karena kita kaya dengan potensi hutannya, kunjungi hutan lindung Wehya. Wajib. Masa ngaku anak Kalimantan tapi belum ke belum hutan tahu lindung hutan Wehya? ya? Belum tahu hutannya. Beda soalnya kan, kalau Betul. misalnya kita ke kebun binatang, Betul. sama kita ke hutan. Iya. Beda. Beda banget. Jauh beda. Jauh Jauh beda. beda. Jauh. Nggak ada sensasinya kalau Iya. Kena pacet gitu ada. Seru. Nah, untuk fasilitas apa aja yang terdapat di camp hutan lindung Wehya? Fasilitas untuk tamu maksudnya. Untuk tamu. Kalau untuk tamu itu ya per kamar itu ya. Itu ada ya seperti di penginapan yang biasa di kota ya. Ada minumnya, ada tisunya, ada sabunnya, sebenarnya ada handuknya, Lengkap itu sudah, lengkap ya. sudah. Selain itu fasilitas yang lain mungkin apa, toilet atau apa? Toiletnya ada 3 toilet kalau untuk di homestay. Kalau di stasiun riset ada 2. Ada 2. Toilet. Nah, lengkap ya, fasilitasnya udah lengkap, nyaman banget. Nah, yang paling nyaman itu di sini nyamuknya, Van, ya. Nggak ada nyamuk. Kita malam di sini nggak ada nyamuk, teman-teman. Beda di hutan, di camp-camp hutan yang lain. Biasanya, wah, Banyak nyamuk ya. iya. Iya, luar biasa, nikmat banget. Nikmatin nuansa malamnya di sini. Waduh. Tenang. Buat yang mau healing-healing. Nah, menggalau. cocok banget. Bagus tempatnya kalau di hutan lindung ya. Pokoknya masalah hidup lo kelar kok. Menenangkan diri gitu. Nah, Nenangkan hati, nenangkan menyenangkan diri. hati. Untuk prasarana listrik dan juga jaringan gimana di sini? Kalau jaringan di sini sebenarnya tidak ada, tetapi ada pemasangan bantuan dari Yayasan Hutan Masa Depan itu ada sinyalku. Itu kita bisa aktifkan. Mungkin pertengahan Januari ini sudah. Oh, masih iya, persiapan. iya. Sebenarnya sudah bisa, cuma kadang-kadang tidak ada pulsanya, tidak bisa aktif. Jadi harus diisi pulsa dulu. Nanti bisa di setiap tamu yang datang bisa beli pulsa di sini 1 GB berapa gitu, kami kasih harga gitu. Hanya kalau fasilitas itu dipakai ranger atau penjaga hutan di sini itu hanya sebagai komunikasi antara setiap pekerjaan yang ada di hutan lindung ya sama yang di kantor. Gitu. Keren banget ya. Di hutan nanti udah ada jaringan. Ada solar panel juga. Solar panel sudah ada. Jadi untuk tempat ngecas sendiri, untuk lampu sendiri. Jadi sudah 24 jam lampu bisa 24 jam, digunakan. Tadi malam kita nikmati banget, bisa ngecas sepuasnya. Iya, full. Iya. Jangan ragu kalau untuk listrik 24 jam. Iya, makanan juga lumayan. Makanannya enak-enak. Kita makan malam sama makan pagi tadi, wah luar biasa. Nah, di belakang kita nih aliran sungainya. Kalau malam itu kita seperti aroma apa? Suara terapi alam itu. Terapi alam. Luar biasa. Ini biasa pakai musik tapi ini langsung Iya. suara Tidur air. di belakang suara air aliran sungai. Waduh. Kalau mau terapi ikan juga bisa, itu di kolam belakang itu bisa kalau terapi ikan. Oh, ada Ya. terapi ikan juga. Ada. Iya. Luar biasa. Banyak sekali potensinya di dalam hutan lindung Wehya. Nah, untuk harapan ke depan nih, Mbak. Harapan ke depan terkait dengan perkembangannya dan juga para pengunjung mungkin ke depannya. Ya. Harapan kami ke depan itu supaya tamu-tamu yang datang itu
ada gitu ya. Karena selama COVID sampai sekarang Nah, ini itu terasa banget. tamu iya belum ada, sehingga tidak ada pemasukan untuk hutan lindung Luhia untuk iya untuk hutan lindung Luhia ini untuk teman-teman ranger itu tidak ada. Jadi kami berharap supaya kembali lagi seperti dulu, yang banyak tamu, baik tamu asing maupun tamu yang lokal. Gitu. Nah, terkait dengan perkembangan objek wisatanya, apa harapan ke depannya? Harapan ke depan supaya objek wisatanya itu lebih bagus lagi dari ini, dan juga Fasilitasnya ya mungkin fasilitas lebih untuk objek ditingkatkan wisata juga. itu ditingkatkan. Yang sudah bagus bisa lebih lagi. Iya. Nah, untuk Mbak Emil, harapan ke depannya untuk khususnya para pemuda-pemudi ya, khususnya mungkin Kutai Timur bahkan di Indonesia ke depannya untuk wisata potensi yang ada di hutan lindung Luhia. Kalau harapan saya itu semoga anak-anak muda itu lebih aware sama alam, Betul. lebih peduli, lebih memiliki rasa penasaran yang tinggi. Back to nature. Back to nature ya, karena ya inilah paru-paru Betul. kita yang ada di Kalimantan. Ya hutan, apalagi kalau nggak ada hutan kan panas banget kan ya. Betul. Jadi ya semoga teman-teman yang muda itu lebih peduli sih sama alam dan memiliki ketertarikan, terutama hutan lindung ini kan sudah menjadi objek wisata. Betul. Gitu. Jadi ya sudah ada fasilitas ini, ya silahkan teman-teman yang muda kembali lagi lah ke alam. Keren banget ya. Nah, Irfan, gimana nih ke depannya? Mungkin dari segi teman-teman sebagai traveler atau juga dari HPI. Iya. Oh, aku masih penasaran, pengen mau muter-muter ya, karena belum pas ekspedisi 2018 tuh belum pernah masuk. Iya. Karena cuaca juga dan nggak bisa masuk ya, karena jalan juga. Jadi pengen antusias juga sih, pengen lihat potensi-potensi yang bagus di Huliwa ini, apa yang bisa kita angkat juga. Karena saya tertarik, kalau ada yang menarik saya pasti angkat dalam pemberitaan dan akan mempromosikan Huliwa ini secara masif ke masyarakat ya. Apalagi dalam pemberitaan kita jor-joran, apalagi kalau soal alam. Ya, Sangat menarik ya. Ya, saya tertarik sekali untuk Huliwa ini ya. Ke depan memang pengen memberitakan secara terus-menerus ya. Misalkan ada informasi baru bisa diinformasikan secara jelas ya. Gitu sih. Keren banget ya. Semoga kedepannya lancar semua. Amin. Harapan kita kedepannya terpenuhi. Dan saya mewakili dari teman-teman HPI, khususnya HPI Kutai Timur, Mbak Yuliana, semoga kedepannya HPI dapat terus bekerja sama dengan pengelola dari hutan lindung Luhia, yaitu lembaga adat Luhia, supaya bisa meningkatkan tamu atau pengunjung untuk berwisata di hutan lindung Luhia. Ya, terima kasih Mbak Yuliana, terima kasih Mbak Emil. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya ngobrol-ngobrol kita terhadap potensi yang ada di hutan lindung Luhia. Cukup sekian, terima kasih teman-teman. Semoga pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur bisa berkembang lebih cepat, bisa segera pulih pasca pandemi ini, pengunjung kembali normal, tamu-tamu dari luar maupun mancanegara dan domestik bisa kembali berkunjung di hutan lindung Luhia. Oke, akhir kata dari saya dan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya.